Wanita cantik Dewi Tanjung kembali memberikan komentar terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir J, yaitu dalang dari otak pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo. Di mana dari kubu Ferdy Sambo menginginkan agar Ferdy Sambo segera dibebaskan. Bagaimana tanggapannya? Demikian teman-teman cuplikannya. Halo, ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung. Di sana teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman diberikan kesehatan panjang, umur rezeki, amin ya rabbal alamin. Nah, Nyai ini dalam perjalanan dari Solo ke Jakarta. Kebetulan Nyai baru liburan dari kampung halamannya Papa Nyai dari Solo, dan habis nyadran itu ibaratnya kita ziarah ke makam Mbah di Solo. Nah, dalam perjalanan itu Nyai kepikiran karena Nyai kemarin itu pas di hotel itu lihat sebuah tayangan di televisi ya. Itu ada wawancara bahwa sepertinya Nyai lihat di stiker lainnya itu ada wacana untuk membebaskan Ferdy Sambo, ya, mantan jenderal pembunuh anak buah, ya, mantan jenderal yang biadab kalau Nyai bilang gitu ya. Nah, di situ Nyai lihat bahwa Ferdy Sambo ini kemungkinan akan dibebaskan, yaitu maunya kubunya Ferdy Sambo. Dia udahlah membunuh orang, ya, dia melakukan pembunuhan berencana, tapi dia mau cuci tangan. Nah, kenapa Nyai bisa mengatakan itu? Seperti vlog Nyai sebelumnya, ada wacana untuk melimpahkan kasus ini menjadi pelaku utamanya itu adalah si Richard, ya, Richard. Padahal Richard ini cuma tumbal dari kebiadaban suami istri yang jahat ini, yang biadab ini, Ferdy Sambo sama Putri, ya. Makanya Nyai waktu di vlognya sebelumnya kan Nyai bilang bahwa ada wacana yang memang sengaja mereka bikin bahwa Richard inilah pelaku utamanya. Kalau Ferdy mah nggak salah, Putri mah nggak salah, cuma korban prat, ya. Namanya juga pengacara dibayar, mereka itu dibayar untuk membela orang yang salah. Jadi yang dimakan anak istrinya yang uang-uang dari hasil membela orang yang salah. Ya, semoga nih pengacaranya Ferdy Sambo selamat dunia akhirat kalian 7 turunan. Ya, harusnya kalian tuh membela orang yang tidak bersalah seperti Richard, bukan membela pembunuh baik, pembunuh berencana seperti si Ferdy Sambo. Ya, jangan karena uang kalian tuh membeli hukum, memutarbalikkan hukum di negara ini. Kalian jangan hanya memikirkan hidup di dunia, pikirkan hidup di akhirat. Ya, dari awalnya udah mengatakan ya bahwa ada wacana skema untuk menyudutkan Richard. Nah, ini kita berharap sekarang ke hakim nih. Semoga Pak Hakim ini betul-betul dia akan membela kebenaran, menegakkan kebenaran. Takutnya masuk angin lagi hakimnya kan, yang selama ini dibilang seolah dia membela Richard, ya kan, itu kan biasa aja sinetron. Namanya juga kasus pembunuhan berencana ini juga pemainnya amatiran semua kan ya. Lihat aja udah kayak sinetron India gitu loh. Ya, pernah lihat nggak teman-teman sinetron India? Ya kayak gini nih. Hukum di India itu bisa dibeli karena orang kaya. Karena orang kaya. Jadi orang-orang kecil itu ya menikmati hukuman yang semestinya mereka tuh tidak diperlakukan tidak adil gitu ya. Makanya Nyai jujur aja, kenapa Nyai betul-betul sangat gregetan sama kasusnya si Ferdy Sambo ini ya, karena korban-korbannya banyak dan orang-orang yang tidak bersalah. Karena pelakunya si biadab si Ferdy Sambo sama Putri itu pelaku utamanya. Nah, Nyai sih berharap alam semesta yang akan menghukum mereka. Kalau memang nanti keputusannya dibilang Richard adalah pelaku utamanya, ya kita lihat aja Indonesia akan digoncang oleh segala bencana alam. Ya. Kenapa? Alam juga murka sama manusia-manusia biadab kayak Ferdy itu. Alam semesta ini juga marah lihat manusia-manusia jahat yang menindas orang-orang kecil, orang-orang yang nggak mampu. Itu Nyai katakan, ya. Nyai udah punya feeling dari awal. Kenapa Nyai diam, Nyai tidak banyak berkomentar? Karena Nyai udah muak sama kasus ini, udah bosan gitu ngeliat permainan kotor, ya. Kasian itu orang-orang yang nggak bersalah, anak buahnya yang nggak bersalah terlibat. Mereka nggak tahu apa-apa, tapi akhirnya mereka diberhentikan secara tidak hormat. Yang kasihan tuh anak istri mereka yang menjadi korban. Di mana otak kau Ferdy Sambo? Kau pikirkan Ferdy, jangan hanya kau aja yang pengen lolos. Makanya kalau kau nggak mau dijerat hukum, kau jangan bunuh anak orang. Kau pikir anak orang tuh
kucing kau enak kau bunuh-bunuh sembarangan aja. Sekarang kau pertanggungjawabkanlah perbuatan kau itu. Ya. Kalau Nyai jujur aja, sampai Ferdi Sambo ini tidak dijatuhi hukuman mati atau tidak dihukum 20 tahun penjara. Waduh, hakimnya luar biasa itu nanti dapat azab dari Allah itu. Ya, hakim harus bertindak tegas. Jangan masuk angin, soalnya Nyai itu feeling Nyai ya. Ini beberapa orang yang dimintai keterangan, mau itu saksi ahli, mau apa itu udah mendapatkan amplop. Gitu loh. Ya namanya juga orang kaya yang membunuh anak orang, ya kan? Pasti dia akan sebar duit mana-mana, berusaha, jangan bilang ya Ferdi itu salah, jangan bilang aja Ferdi itu tidak bersalah, dia hanya membela harkat martabatnya. Emang dia punya harga diri si Ferdi? Kalau Nyai lihat, kalau manusia yang punya harga diri, dia tidak akan bertindak seperti itu, ya. Kalau dia punya agama, dia punya otak untuk membunuh anak orang, gitu loh. Maaf ya teman-teman, ini ada sedikit goncangan karena namanya juga lagi di jalan ya, Nyai bikin vlog jadi goyang-goyang begitu gitu. Nyai itu gemes aja ngeliat tayangan TV semalam yang Nyai lihat itu. Ya mereka mengarahkan, memang pengacara si Ferdi ini memang sengaja mengarahkan semua kesalahan itu adalah di tangan Richard. Richard itu tumbal. Makanya Nyai waktu lihat sidangnya mereka itu kelihatan sekali kok pengacara Ferdi ini sengaja mengatakan bahwa Richard ini pembohong, tidak konsisten. Karena apa? Mereka ingin membuat justice collaboration-nya si Richard ini dibatalkan dan jadilah si Richard pelaku utama. Ya, dan Ferdi ini bebas, si Putri juga bebas. Si nenek-nenek yang cantik ini. Ya enggak? Jujur Nyai gemes sekali gitu loh. Nyai berdoa betul-betul ya, kalau sampai hakim tidak menjatuhkan hukuman yang berat untuk Ferdi Sambo dan si Putri nenek-nenek itu, ya kan? Waduh, Pak Hakim, ingat ya Pak Hakim ya, Anda tidak hidup hanya di dunia, tapi segala perbuatan Anda akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang harus Anda takuti. Mungkin uang itu mungkin di dunia bisa dipakai Pak, tapi nanti kalau kita mati itu harta benda itu udah gak berlaku sama sekali. Semua tidak ada harganya lagi kalau kita udah mati, nggak akan dibawa mati. Jadi ingat ya Pak Hakim, semoga Pak Hakim tidak masuk angin. Itu aja, sekarang semua keputusan ada di tangan Hakim. Semoga Pak Hakim tidak masuk angin. Semoga Pak Hakim tidak masuk angin. Atau Indonesia akan digoncang musibah yang sebesar-besarnya kalau keadilan bagi orang kecil tidak ditegakkan. Oke? Salam kebenaran.